Amin. Masya Allah. Ini juga hadir Bang Happy Chandra bergabung di Zoom kita sejak awal tadi Ustaz menyampaikan Iya, anak pagi itu anak ngobrol sama berkolaborasi. beliau, Masya anak Allah. bingung mau nyampein apa anak gitu loh. Kalau bicara, Ini sebetulnya apa sebentar lagi kita ada pelatihan Ustaz. Pelatihan internal HIPAPI Indonesia, bagaimana cara menjadi pembawa acara yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar secara ilmu public speaking, baik adat Sunda, Minang, Palembang, kemudian ada adat Jawa, Sunda, dan itu sebentar lagi akan kita lakukan. Mungkin ini bisa menjadi materi tambahan nanti pada saat pelatihannya. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Wah, maafin warahmatullahi. Anda lanjutkan Ustaz pertanyaan yang di chat ini. Yang saya hormati Ustaz Syafiq Riza Basalamah, tim SRB dan teman-teman HIPAPI, Barakallahu fikum Ustaz. Siapakah sahabat yang sering diberikan mandat sebagai pembawa acara di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada acara-acara khusus atau umum? Jazakallah khair. Nah, subhanallah jemaah. Ya, di masa Nabi SAW itu mungkin tidak terlalu resmi seperti masa kita sekarang ya. Tapi ada dua sahabat yang satu dikenal sebagai khatibun Nabi SAW. Oratornya Rasul SAW. Beliau biasanya yang disuruh ngomong ketika berhadapan dengan kabilah-kabilah. Biasanya ini kebanggaan para kabilah. Ketika datang dia membawa satu orang yang ahli pidato, satu orang yang ahli syair. Jadi khatibun Nabi itu namanya Thabit ibn Qais ibn Syammas. Ibn Syammas. Thabit ibn Qais ibn Syammas. Itu mungkin bisa disebut public speakernya Nabi ya. Yang Nabi nyuruh dia ngomong gitu. Berpidato, menjawab pidatonya orang-orang dari kabilah lainnya. Dan dia punya suara yang lantang sekali. Sampai pernah Thabit bin Qais ini nggak kelihatan di Masjid Nabawi. Nabi bertanya, kemana Thabit? Apakah dia sakit? Akhirnya seorang sahabat mengunjungi Thabit. Kenapa engkau nggak datang? Nabi bertanya tentang engkau. Kata Thabit, setelah turunnya surat Al-Hujurat ya. Ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang beriman, kalian jangan mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Jangan mengeraskan suara kalian lebih keras dari suara Nabi SAW. Bisa gugur amalan kalian. Itu karena suaranya lebih keras dari Nabi SAW. Bahkan disebut tadi, khotibnya Nabi SAW, dia merasa dia yang masuk dalam ayat itu gitu loh. Dia termasuk penghuni neraka, takut dia. Kan Nabi memberikan kabar gembira bahwa dia termasuk penghuni surga. Karena dia bukan mengangkat suara menentang Nabi SAW, tapi mengangkat suaranya untuk membela Nabi SAW. Itu khotibnya Nabi SAW. Jadi kalau ada delegasi-delegasi yang datang, Thabit yang akan menjawab omongan orator mereka, biasanya seperti itu. Adapun syairnya Nabi SAW adalah Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit. Jadi kalau mereka menyampaikan bait-bait syair, maka jawabnya juga pakai syair juga. Maka Hassan bin Thabit yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Maka orang-orang Arab ketika melihat khotibnya Nabi, syairnya Nabi, mereka mengatakan khotibnya Nabi lebih baik dari mereka. Kemudian penyairnya Nabi juga lebih baik dari penyairnya mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi memang acara-acara dahulu itu tadi tidak terlalu formal seperti sekarang ya. Contohnya ketika Ja'far bin Abi Thalib, beliau hijrah ke Habasyah. Lalu tatkala itu raja minta dihadirkan orang-orang Islam yang menjadi jubir ya. Menjadi jubir pada waktu itu, bukan pembawa acara, tapi menjadi juru bicaranya umat Islam pada waktu itu Ja'far bin Abi Thalib. Dan dia juga menyampaikan dengan sangat lugas, tegas ya, nggak bertele-tele tentang
dakwah ini sehingga orang itu dapat menerima apa yang disampaikan. Jadi sebenarnya Anda lihat untuk para pembawa acara ini, mereka memiliki sebuah karunia Allah ya, yaitu pandai berbicara. Seharusnya dia gunakan juga bagaimana menyampaikan ayat-ayat Allah walaupun satu ayat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.